salah satu yang menyebabkan terjadinya kekotoran diri, dosa, antara lain adalah diri ini seringkali didominasi oleh ego. Dan gambaran ego, dominasi ego itu nanti akan menyebabkan terhalangnya aktivitas ibadah. Di Manqobah sebelum yang tadi, Manqobah 9, itu gambaran ketika ego mendominasi. Ini gambaran bahwa selagi kita, ego ini mendominasi kita, maka inilah yang menyebabkan gangguan-gangguan pada diri ketika melakukan pengabdian, ketika melakukan perjalanan dunia. Ego inilah yang akan mengantarkan tanpa kita sadari melahirkan dosa-dosa itu. Nah, maka bukan ego ini bagian dari nafsu, dan nafsu ini bukan untuk dihilangkan tetapi dikendalikan, ditundukkan, dikendalikan. Urusannya urusan kita berkhidmah kepada guru, urusannya ini urusan ibadah. Wah, yakin dan harus yakin nanti Allah akan berikan tuh rizki min haitsu la yahtasib. Jadi min haitsu la yahtasib itu bisa datang dari mana saja yang kita nggak sangkakan gitu ya. Kita menurut kita, wah saya nanti dapat proyek, kan gitu ya. Udah kegambar tuh nilainya, nanti dari sini keuntungan di sini saya mau ke Suryalaya, keuntungan dari sini saya ingin sumbangkan secara hitung-hitungan. Ternyata Allah berkehendak lain, hitungan kita meleset dari proyek itu, tapi Allah gantikan dari rezeki yang lain. Dari mana saja dengan caranya kan? Yang tiba-tiba ya sudah, akhirnya karena keinginan kuat, akhirnya kita berangkat gitu ya ke Suryalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa taqwa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqbul ya'tini muhammadaka wa ma'rifataka. Hadirin ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tadi Qori sudah membacanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Secara tafsir atau makna yang tidak tekstual itu ya, itu ayat itu berkenaan dengan perintah agar kita bersegera menuju ampunan Allah, agar kita bersegera memohon ampunan Allah. Atas apa? Atas dosa, atas kesalahan, atas kekhilafan. Kenapa harus bersegera? Karena kita tidak tahu saat yang ke depan. Sekian menit ke depan, kita tidak tahu apakah masih berlanjut kehidupan ini atau berakhir. Apakah berakhir dengan kematian ajal kita atau berakhir dengan kiamat? Nah, kita juga tidak tahu. Sehingga dengan bersegera sungguh-sungguh memohon ampunan Allah, maka kita betul-betul berharap akan ampunan Allah ini. Sehingga dengan ampunan Allah kita terbebas
kita kembali kepada kefitrian, kesucian diri. Sehingga kalaulah sekian menit ke depan ajal kita, kematian kita tiba, maka dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Dan itulah antara lain yang mengantarkan kita kematian husnul khotimah, kematian dalam keadaan kebersihan diri. Hadirin rahimakumullah, salah satu yang menyebabkan terjadinya kekotoran diri, dosa, antara lain adalah diri ini seringkali didominasi oleh ego. Dan gambaran ego, dominasi ego itu nanti akan menyebabkan terhalangnya aktivitas ibadah. Di Manqobah sebelum yang tadi, Manqobah 9, itu gambaran ketika ego mendominasi. Tuan Syekh dalam karomahnya tadi, Manqobah, kebingungan menghadapi ulama-ulama. Saya ini orang ajam itu non-Arab, ya. Sementara mereka orang-orang Arab yang fasih berbahasa Arab dan ilmunya mumpuni. Ya. Di situ ada ego. Ego apa? Ego merasa diri yang lemah, kan itu. Di situ ada ego yang mengantarkan pikiran kita terganggu dengan melihatnya orang banyak dengan identitas predikat mereka ini ulama-ulama. Jadi terganggu dengan itunya. Jadi dalam pikirannya mereka ulama, saya orang ajam. Nah, jadi terhalang di situ. Tapi di Manqobah yang berikutnya, egonya sudah nggak ada, ditundukkan, lalu ditembuskan, diteruskan pada kolbu dengan tawajuh tadi. Maka dengan begitu lahirlah atau melahirkan cahaya dalam kolbunya yang dilihat dan tersampaikan kepada mereka para ulama. Nah, jadi ini gambaran bahwa selagi kita ego ini mendominasi kita, maka inilah yang menyebabkan gangguan-gangguan pada diri ketika melakukan pengabdian, ketika melakukan perjalanan dunia. Ego inilah yang akan mengantarkan tanpa kita sadari melahirkan dosa-dosa itu. Nah, maka bukan ego ini bagian dari nafsu, dan nafsu ini bukan untuk dihilangkan tetapi dikendalikan, ditundukkan, dikendalikan. Hadirin rahimakumullah, maka kalau kita kembalikan bahwa semua yang ada di dunia, yang berlaku hukum aturan dunia, semua kehendak Allah, semua pemberian Allah, semua kuasa Allah, qudrah ilah Allah. Nah, kalau semua qudrah ilah Allah, maka yang harus kita lakukan, kita sikapi adalah kembalikan kepada kuasanya Allah, berpasrah diri. Jadi kalau kita menghadapi satu hal di dalam perjalanan hidup lalu mengganggu, maka jangan dihadapi dengan ego itu. Gitu. Kembalikan, pasrah. Itulah kenapa masalah jadi masalah, bingung jadi bingung. Karena ego tadi yang mendominasinya. Tidak segera dikembalikan, ego ini dikendalikan, ditundukkan, dipasrahkan pada Allah. Kalau segera itu dikembalikan, ditundukkan, maka tidak akan masalah jadi masalah. Yang ada adalah masalah jadi terselesaikan. Jadi jangan salahkan siapapun, salahkanlah diri sendiri. Sebetulnya dari diri sendiri yang menjadi masalahnya. Yang menjadi penyebabnya ada di dalam diri kita, yang juga solusinya ada juga dalam diri kita sesungguhnya. Tapi kita selalu dibenturkan dengan di luar diri kita. Seolah-olah yang menjadi sebab bukan dirinya, nggak mau disalahkan diri ini, salahkanlah orang lain gitu. Itu ya. Nah, jadi
Mudah-mudahan dengan pembelajaran, karena kita semua belajar, ya, pembelajaran zikir, ya, melalui talqin, ya, yang tuntunan dari thariqahnya, thariqah mu'tabarah, thariqah tabarruk, yang dipimpin, ya, dimursyidi, gitu ya, oleh guru mursyid. Beliau adalah Pangersa Abah Anom di Pondok Pesantren Suryal Tasikmalaya. Ini pembelajaran bagi kita yang luar biasa, bagaimana zikir jahar, zikir khofi, khotaman, manakib menjadi kunci untuk mengendalikan ego-ego tadi, menundukkan ego-ego itu, mengendalikan hawa nafsu ini, membersihkan jiwa yang kotor ini. Nah, tinggal apakah ketika sudah diamalkan zikir yang ditalkinkan, apakah egonya sudah tertundukkan atau belum? Nah, kembalikan kepada diri, ya, hisablah diri ini, apakah sudah? Kalau belum, jadi jangan disalahkan pengajarannya, salahkanlah dirinya, kekotoran dirinya, ya. Ini alatnya sudah sedemikian diberikan dan tidak berat untuk diamalkan, ya, tinggal diistiqomahkan dan bersungguh-sungguh dan jaga tuntunan ini, ya. Jadi jangan sampai tercemari oleh, kadang-kadang selalu kalau bagi yang ahli-ahli ilmu nih, kadang-kadang menjadi ini dengan ilmu ini, nanti dipelajari, dikaji dengan ilmu ini, wah ini pengajarannya luar biasa ini, tapi sayang ini bacaannya salah, apa salah cetak atau salah tulisan, siapa yang nulisnya, terus saja dengan ilmu ini kan dicari-cari terus gitu ya, dengan ilmu. Ya syukur kalau pencarian itu melahirkan penguatan, akhirnya setelah tahu, ketemu, menguatkan akidahnya, menguatkan keyakinannya, dan akhirnya membuat nilainya jadi lebih berkualitas ibadahnya. Oh, itu yang luar biasa. Tapi kalau pada akhirnya dengan pencarian itu akhirnya melemahkan, akhirnya menghinakan, akhirnya mencaci, akhirnya menjatuhkan, maka itu yang gagal di dalam perjalanan. Nah, lagi-lagi egonya, ego ilmunya gitu ya. Jadi bisa macam-macam ego ini, ya, ego karena ilmunya, ego karena bodohnya, kan ada juga bodoh yang ego. Jadi kalau bahasa Sunda bodoh kata toloyo gitu ya. Ya udah bodoh merasa pintar gitu maksudnya, nggak mau dibilang bodoh padahal bodoh gitu. Itu ego dengan bodohnya. Jadi terhijab dengan itu. Nah, maka nanti kalau bicara itu ada ulama yang membagi manusia ini, ya. Jadi ada satu yang disebut rojul, ya, rijal. Jadi makna rojul rijal itu bukan sekedar laki-laki jenis kelamin, ya. Kalau itu secara zahirnya, secara makna syariatnya. Jadi setiap kalimat rojul, rijal di dalam Al-Quran dan hadis, hati-hati memberi maknanya, ya. Jadi bukan sekedar, ada memang yang kekhususan maknanya ditujukan kepada jenis kelamin laki-laki, ya. Tapi juga karena Al-Quran al-fahmin, ya, 1000 paham Al-Quran itu. Makanya jangan dipahami hanya 1-2 saja tafsir ini, paham pemahaman. Jadi saking luasnya, maka sampai baginda Rasul pun menjelaskan dalam hadis sebagai tafsirannya gitu kan. Tapi hadis juga ada yang umum, ada khusus, diijtihadi lagi oleh para ulama, akhirnya melahirkan hukum-hukum dan seterusnya. Jadi dengan ilmu-ilmu ini gitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, lalu kembali kepada manqobah tadi, ya. Jadi ketika cahaya yang dilahirkan dari zikir nunduk kepala, mananya bisa nunduk seperti ini, nunduk gitu ya. Tapi bisa lebih jauh nunduk di situ betul-betul kita bertawajuh, tawadu di situ, ya, betul-betul mengheningkan diri, lalu memohon limpahan dari Allah. Yang ada saat itu adalah tawajuh. Artinya tawajuh itu
bermuajahah dengan Allah. Rasa diri kita sedang bertemu wajah dengan Allah, muajahah, tawajuh. Begitu ya. Nah, jadi sehingga ketika kita kosongkan diri, melepaskan egonya, melepaskan seluruhnya, kembali kepada la haula wala quwata illa billah, maka disitulah zikir menjadi cahaya, karena Allah lah yang melimpahkan cahayanya. Karena kitanya sudah siap, wadah ininya sudah kosong dengan ego-ego tadi. Ketika diterimakan cahaya ini, lalu dipantulkan melalui kolbunya dengan zikir ini, lalu kembali kepada ulama tadi itu kan. Nah, ketika sudah dilimpahi cahayanya Allah, cahaya. Jadi kalau silonya nggak ketulungan, mata nggak mampu melihat. Kalau sinarnya terasa menyejukkan, nggak kepalang menyejukkan, gitu ya. Nah, itu yang dirasakan begitu cahaya yang melintasi ya para yang hadir di saat itu. Nah, lebur semua dalam arti ketika ilmunya ketemu dengan gudangnya gitu loh, lebur di situ. Akhirnya yang ada histeris sudah, ya ada nggak karuan, sudah hilang semua ininya, kenormalannya. Gitu ya. Ya, sampai akhirnya baju dirobek-robek itu tadi, pakaian zahir. Itu kan identitas, pakaian zahir itu kan merasa sayalah ini, sayalah. Nah, itu dibuang, dilepas, dirobek-robek itu. Nggak ada lagi siapa aku, man ana, nggak ada lagi. Di situ. Dengan cahaya, dia hanya satu aja yang ada dalam cahaya itu. Makanya dia kejar cahaya itu yang lahir dari Tuhan saya, dari kolbunya ini, berebut, tertarik, tersedot di situ. Gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang kadang-kadang kita merasa, ada nggak, mungkin banyak ya mengalami, saya pun sering mengalami. Dulu waktu zamannya Pengersa Abah masih bersama kita ya, ceritanya dari jauh nih mau ketemu, kita sudah pasang jaga-jaga nih kolbunya nih. Dipantengin, jangan sampai lupa nih kopi nih ya. Begitu baru buka pintu madrasah, wah nggak tahu gimana, blank aja udah. Padahal sepersekian menuju pintu itu, ini masih manteng ini, masih karena ingin ketemu dengan mursyid kan, udah dipantengin. Pas baru juga dibukain pintu, beliau ada langsung kebuka, dilihat beliau, udah di situ nggak tahu tuh, rasa di situ nggak ada lagi. Akhirnya kita merasa jadinya lupa dikir hobinya kan gitu. Nah, padahal sebetulnya ibarat ketika ini gardu dari energi yang tinggi ya, listrik ini. Ini kita kan sedikit saja. Ketika mendekati gardunya kan hilang ini ya. Bukan hilang, terbawa, tersedot, tertarik. Kayak magnet aja gitu ya. Ini besar energinya, ini kecil ya, ini yang terbawa. Jadi bukan hilang, tapi kembali kepada induk gitu. Kembali kepada energi pusatnya. Nah, makanya kalau sudah begitu, hati-hati ketika kita memahami antara lupa dan ingat. Gitu ya. Kita kan merasa jadi lupa, tapi nanti ingat kan gitu ya. Nah, kalau kita masih merasa lupa dan merasa ingat, berarti masih ada di syariat. Gitu ya. Nah, nanti proses berjalan dan dilatihkan dari syariat menginjak kepada hakikat. Nah, kalau sudah di hakikat, nggak ada lagi nanti rasa-rasa itu. Yang ada adalah nggak tahu, gitu. Yang ada kita sendiri nggak tahu, gitu. Apa itu? Nggak tahu ini gimana, gitu. Nggak lagi bicara lupa dan ingat. Jadi kalau sudah kembali kepada asal yang satu, jadi satu, nggak ada lagi tuh perbedaan itu, istilah-istilah. Nggak ada naik, nggak ada turun, nggak ada lurus, nggak ada belok jadinya. Hanya satu aja udah. Tapi satu itu ya itu. Jadi kalau sudah di sana, kita akan kesulitan mengambil makna gambaran atau istilah. Kalau masih bisa digambarkan, disebutkan, diistilahkan, diceritakan, maka itu sebetulnya masih tatarannya masih syariat. Tapi ya kita memang sedang di syariat, gitu ya. Cuma masalahnya atau halnya adalah
ketika kita satu saat merasakan, mengalami hal itu, jangan jadi aneh gitu. Jangan menjadi aneh, jangan jadi bingung, kok begini, kok begitu, kepikiran gitu ya. Sudah, sekiranya memang hal ini mau kita jalani, jalani. Jangan tapi dengan jangan karena bingung gitu. Sekiranya membingungkan, nah maka berdiam dulu. Nah, lihat dulu nih, kalau masih bingung, jangan terus dulu gitu. Barangkali mungkin ada jurang, kita ragu nih, bingung nih, khawatir ada apa di depan. Ya sudah, jangan diterabas, pelan-pelan lihat gitu. Kalau ada orang yang lewat tanya, di situ ada apa gitu. Tapi kalau nggak ada keraguan, terus jangan berhenti. Karena kita akan menuju finish dalam hidup ini. Finishnya adalah kita tinggalkan dunia, kembali ke negeri akhirat, negeri asal. Kita akan kembali usul kepada Allah. Nah, dunia ini jalannya, dunia ini adalah godaannya, dunia ini adalah gitu ya, ujian dan seterusnya. Nah, maka kalau ada hal yang diragukan, dikhawatirkan selama dunia ini, maka ya sudah, lihat-lihat aja dulu gitu. Perhatikan, cari tahu kan gitu ya. Rahimakumullah. Lalu kemudian saya ingin menyampaikan di khidmah ilmiah ini bahwa sebentar lagi Suryalaya Hajat Akbar. Hajat Akbar milad bulan September, puncaknya tanggal 5 September. Mulainya kalau tidak salah dari tanggal 23 Agustus ya. Nah, nanti silakan, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki bisa ke Suryalaya ya di momen itu, karena ini 5 tahun sekali. Apa nanti tanggal 23-nya, apa mau di puncaknya atau di pertengahan, silakan ya. Ketika kita ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Ketika kita ada rezekinya, udah khidmahkan itu tuh untuk ke Suryalaya. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi dengan ke Suryalaya kita berkunjung, ziarah ke guru kita, ya, ziarah ke Ahlul Bait ya. Jadi supaya berlimpah keberkahan. Jangan kita dapat talqin tapi nggak tahu Suryalaya, talqinnya sudah lama gitu ya. Itu apalagi bukan hanya Suryalaya nggak tahu di mana, sampai guru mursyid nggak tahu namanya. Wah itu gurunya nggak tahu. Ya gimana mau berlimpah keberkahan? Ya nama guru saja nggak tahu, Suryalaya nggak tahu di mana misalnya gitu ya. Jadi ya, tadi alhamdulillah ada yang dapat hidayah talqin. Ya udah, niatkan nanti kapan-kapan bisa ke Suryalaya. Harus ada niatan, harus ada keinginan. Jangan sudah bertahun-tahun mengamalkan tuntunan guru, belum ke Suryalaya nggak tahu. Ya, jadi penting kita berkunjung itu, ziarah. Ya, tapi jangan dipaksakan kalau memang belum ada kemampuan. Jadi semua itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita berharap, selalu berharap mohon pada Allah, nanti Allah mudahkan semua itu. Apalagi kalau urusan kita berkhidmah kepada guru, urusannya ini urusan ibadah. Wah, yakin dan harus yakin. Nanti Allah akan berikan tuh rizki min haitsu la yahtasib. Di mana haitsu la yahtasib itu bisa datang dari mana saja yang kita nggak sangkakan gitu ya. Tuh, menurut kita, wah saya nanti dapat proyek yang gitu ya. Udah kegambar tuh nilainya, nanti dari sini keuntungan di sini saya mau ke Suryalaya, keuntungan dari sini saya ingin sumbangkan secara hitung-hitungan. Ternyata Allah berkehendak lain, hitungan kita meleset dari proyek itu, tapi Allah gantikan dari rezeki yang lain. Dari mana saja dengan caranya kan, dan tiba-tiba ya sudah, akhirnya karena keinginan kuat, akhirnya kita berangkat gitu ya ke Suryalaya. Baik hadirin, itu saja yang dapat disampaikan. Jadi sukseskan ya dengan segala kemampuan kita untuk Suryalaya ini. Jadi di saat memang
Suryalaya sepeninggal Abah Anom ya, secara zahirnya beliau wafat, pindah alamnya ke alam barzah. Suryalaya kita sudah paham terjadi ini dan itu dan seterusnya, itu memang satu hal yang sunnatullah. Setiap kepemimpinan masa ketika ditinggalkan tokohnya lalu kemudian kembali ya, rame nih ya gitu ya. Kalau di zaman baginda Nabi itu ada yang kembali jahiliyah gitu ya, ada yang terus meneruskan risalahnya dengan keyakinannya berdakwah ya, begitu. Memang tidak aneh lah kalau misalkan sekarang begini begitu, ngaku ini ngaku itu. Orang zaman Nabi aja ada yang berani ngaku Nabi kok. Nabi berani ditipu kan, berani ngaku, apalagi yang bukan Nabi ya. Itu Nabi saja ada berani ngaku Nabi, Musailamah al-Kadzab itu. Begitu ya. Jadi ya yang penting kita bersyukur kita masih dijaga oleh guru ya. Dijaga kita ini masih di dalam satu ikatan, wa'tasimu bihablillah. Itu maknanya ikat kuat ya dalam diri ini, jangan goyah, jangan tercerai-beraikan. Ya, jangan terpecahkan. Jangan pecah lah gitu ya. Wala tafarraqu wa tasimu bihablillah wala tafarraqu. Ya, mudah-mudahan hadirin dengan terus kita mengamalkan dengan apa ya, makna istiqomah kita baru sebatas istiqomah yang selalu ada, selalu hadir manaqib, selalu mengamalkan. Ya, itu baru gitu istiqomahnya kita kan baru di situ. Nah, nanti mudah-mudahan maknanya lagi istiqomahnya bukan hanya itu, tapi juga hadirnya kita di manaqib, mengamalkan dzikir khotamannya, bukan sekedar mengamalkan, tapi dengan kesungguhan jadikan ini kebutuhan. Jangan sekedar kewajiban orang yang sudah dapat talqin lalu ada kewajiban mengamalkan semampunya. Memang tidak dituntut bisa, urusan bisa Allah, urusan mampu Allah, semampunya, tapi ada kesungguhan yang kuat. Nah, tapi kalau sudah kewajiban, maka kalau sudah kebutuhan, maka mesti kita tidak akan lagi melalaikan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, malah yang nggak ada jadi dicari malah. Karena butuh, itu ya. Jadi nggak mau tuh, sekalinya ditinggal aja. Karena butuh, udah dicari tuh. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai kurang, karena kita butuh akan amalan guru yang mengharuskan kita dengan kadarnya, aturannya, dikejar 165 khotamah dan seterusnya, itu pasti akan dijaga betul itunya. Paling tidak menjaga hitungan, menjaga angka-angka itu. Ya, syukur bisa bukan hanya angka yang dijaganya, tapi juga dengan kualitasnya. Ya, amin. Itu saja demikian dan mohon doa. Ini malam terakhir perjalanan safari sudah 2 minggu ya, jadi mohon doa saya sementara kembali dulu ke Jawa. Jadi ada bahasa yang begini ya, jadi kalau ke Suryalaya bahasanya kita pulang ya, ada gitu. Jadi setelah dari Suryalaya bukan bahasa kembali, tapi izin pergi dulu, nanti kembalinya pulang ke Suryalaya gitu. Jadi gitu ya. Jadi saking ada orang yang betul-betul mahabbah ya Suryalaya, jadi akhirnya kalau saya pulang ke Suryalaya. Nah, kalau itu kita sekedar ini dulu, tapi nanti kembalinya pulangnya ke Suryalaya, kata gitu ya. Demikian, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.